sebagai hamba Allah yang dhaif tentunya, mari sama-sama kita ingatkan kepada diri kita masing-masing untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kalau ini terus kita bisa laksanakan penuh dengan konsekuen dan tanggung jawab serta istiqamah, mudah-mudahan kita akan menjadi hamba-hambanya yang hidupnya bahagia, bukan hanya pada saat kita di dunia, namun insya Allah pada saat nanti di yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya sesungguhnya mereka yang sudah menyatakan, mereka yang sudah berikrar Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, bahkan setiap harinya diperkuat dengan dia membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setiap sholatnya diucapkan kalimat tersebut. Lalu kata Allah, summastaqamu, kemudian mereka istiqamah, mereka terus konsekuen, tanggung jawab, melaksanakan segala perintah-perintah Allah, menjauhkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalu alaihimul malaika, suatu saat nanti pada saat akan meninggal dunia, maka malaikat-malaikat rahmat akan turun memberikan kabar dan informasi yang sangat positif, yang sangat baik dan menggembirakan dengan kata-kata alla takhafu, janganlah kalian takut, bahkan jangan kalian berduka cita, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itulah Bapak Saudara, mari sama-sama kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi apapun juga. Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, kata Rasulullah, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Jadi takwa itu bukan hanya di masjid, takwa itu bukan hanya di musholla, tapi takwa ada di mana-mana. Ketika kita di kantor harus bertakwa. Ketika kita berada di pasar lebih-lebih harus bertakwa. Ketika kita berada di jalan kita harus bertakwa. Sehingga begitulah Rasulullah pesan kepada kita, tanamkan nilai-nilai ketakwaan dalam situasi dan kondisi apapun juga. Saat kita kaya, takwa. Saat kita miskin, takwa. Saat kita lagi susah, takwa. Saat kita lagi bahagia, juga takwa. Ini yang dimaksud ittaqillaha haitsuma kunta. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Manakala kita udah terlanjur berbuat dosa, berbuat maksiat, melakukan kesalahan, maklum yang namanya manusia, al-insan mahalul khatawan nisyan. Terkadang kita punya kesalahan, terkadang kita punya dosa, maka kata Nabi, tolong ikuti perbuatan dosa dan kesalahan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Minimal kita beristighfar, minimal kita mohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dosa dan kesalahan kita akan dihapuskan dan akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, yang terakhir pesan Nabi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah kalian kepada manusia, kepada orang lain dengan berpedoman kepada al-akhlakul karimah, akhlak yang mulia yang sudah dicontohkan oleh baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih saat ini kita berada di bulan yang sangat istimewa. Kita sudah berada di pertengahan daripada bulan Rajab, bulan yang sangat mulia. Bahkan Allah ciptakan 12 bulan yang ada. Lalu kata Allah, ada 4 bulan yang sangat istimewa yang di dalam Al-Quran disebut sebagai Ashhurul Hurum. Ada 4 bulan yang termasuk min Ashhuril Hurum. 3 bulan disebut secara berurutan dan yang 1 terpisah. Yang pertama adalah Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang terakhir terpisah yaitu bulan Rajab. Saat ini Bapak, Saudara, kita berada di bulan Rajab, bulan yang sangat istimewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rajabun syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadanu syahru ummati." Artinya, bulan Rajab itu adalah bulan Allah. Jadi lafaz syahrun diidopatkan kepada lafaz Allah, lafzul jalalah. Karena begitu mulianya ini bulan, sampai-sampai disebut Rajab, bulan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti bangunan Ka'bah. Ka'bah kita tahu bangunan yang tua yang memang ada di kota Mekah, berada di dalam Masjidil Haram. Itu merupakan bangunan yang sangat istimewa, sehingga disebut dengan Baitullah, rumah Allah. Lafaz bait diidopatkan kepada lafaz Allah, menunjukkan begitu mulianya Ka'bah, begitu mulianya rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rajabun syahrullah, bulan Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan, ayo kita benar-benar isi bulan Rajab ini dengan nilai-nilai kebaikan, dengan amal-amal yang positif. Bisa kita laksanakan puasa di bulan Rajab, silahkan. Bisa juga kita perbanyak membaca selawat kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga kita perbanyak infak dan sedekah di bulan Rajab, dan bahkan kita perbanyak membaca Al-Quran di bulan Rajab ini. Jadi artinya banyak cara-cara, amal-amal yang perlu kita laksanakan di bulan Rajab ini. Ini kesempatan baik buat kita. Lalu kata Nabi, wa sya'banu syahri, bulan Sya'ban itu adalah bulan aku. Jadi begitu istimewanya bulan Sya'ban, sampai-sampai diakui oleh Rasulullah bulan Sya'ban itu sebagai bulan saya. Makanya di dalam salah satu hadis Rasulullah itu puasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Di samping bulan Ramadan dia puasa, namun Rasulullah juga berpuasa di bulan Sya'ban. Nah kemudian wa Ramadanu syahru ummati, bulan Ramadan itu adalah bulan istimewa buat umat saya, buat kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi 3 bulan ini terus berurutan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sehingga kita berharap mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman Islam dan diberikan yaitu nilai-nilai taufik dan hidayah, sehingga kita bisa mengisi 3 bulan ini dengan nilai-nilai ibadah. Bahkan orang-orang yang bijak menyatakan, Bapak Saudara, bulan Rajab itu diumpamakan seperti
ya bulan kita diperintahkan untuk menanam. Jadi artinya ini bulan Rajab bulan untuk menanam. Sementara kebun dan sawahnya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini diumpamakan seperti mazra'atul akhirah. Ya, ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi dunia ini tempat kita menanam yang nanti hasilnya akan kita ambil di akhirat. Nah, jadi bulan Rajab ini kesempatan buat kita menanam nilai-nilai kebaikan. Nah, sementara bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana kita diperintahkan untuk menyiram. Kita siram tanaman kita di bulan Sya'ban. Dengan cara apa? Perbanyak silaturahim supaya hati kita bersih. Ya, setelah kita menanam harus kita siram. Nah, bulan Ramadan itu ternyata adalah bulan panennya umat Islam. Jadi bagaimana kita mau panen di bulan Ramadan kalau kita belum pernah menanam? Bagaimana tanaman itu bisa dipanen kalau tidak disiram? Nah, inilah makanya 3 bulan ini harus benar-benar kita perhatikan. Kita tanam, kita siram, insya Allah nanti kita akan memetik hasil panennya. Dan pesan saya yang terakhir, di bulan-bulan yang sangat istimewa ini, jangan sekali-kali kita berbuat dosa dan berbuat maksiat. Kita harus malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat. Dalam salah satu hadis riwayat daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaqulullahu yabna adam istahi minni inda maksiatika wa ana astahi minka yaumal aradil akbar fala u'adzibuka. Jadi hadis riwayat daripada Muaz bin Jabal, sesungguhnya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ini hadis qudsi Bapak Saudara. Ya, apa kata Allah kepada kita sebagai umat, sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala? Dibilang, "Yabna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, istahi minni inda maksiatika." Malulah kamu kepada saya ketika kamu berbuat dosa dan maksiat. Wa ana astahi minka yaumal aradil akbar. Dan saya pasti akan malu nanti di hari kiamat untuk menyiksa kamu. Jadi artinya kita kalau berbuat dosa, berbuat maksiat mesti malu. Makanya Rasulullah pernah menyatakan dalam hadis yang sangat maklum dan masyhur. Bahkan ini sudah sangat familiar. Kita udah pada hafal. Apa hadisnya? Singkat tapi padat. Al-haya'u minal iman. Jadi malu itu sebagian daripada iman. Malu dalam arti berbuat dosa. Malu dalam arti berbuat maksiat. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang malu berbuat dosa, berbuat maksiat, insya Allah dia masih termasuk orang yang beriman. Al-haya wal imanu kurina jami'a. Sifat malu dan iman itu dua-duanya tidak bisa dipisah-pisahkan. Satu dengan yang lainnya saling terkait. Kalau seandainya orang sudah tidak malu lagi berbuat dosa, berbuat maksiat, maka otomatis imannya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah tidak punya iman, maka otomatis rasa malunya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat Bapak Saudara, kalau seandainya orang masih punya iman, insya Allah dia masih punya rasa malu untuk berbuat dosa dan berbuat maksiat. Kalau orang masih punya rasa malu berbuat dosa dan maksiat, maka otomatis imannya masih ada. Kita introspeksi kepada diri kita. Kira-kira kita kalau berbuat dosa malu enggak kita kepada Allah? Kalau kita merasa malu, insya Allah iman kita masih ada. Ada orang-orang yang bermuka tembok. Kenapa saya katakan muka tembok?
Karena mereka udah nggak merasa malu lagi berbuat dosa. Mereka sudah tidak malu lagi berbuat maksiat. Bahkan korupsi, makan uang rakyat pun tidak malu-malu lagi dikerjakan secara berjamaah. Nah ini Masya Allah, orang yang begini udah tidak ada imannya lagi. Kalau dia masih punya rasa malu, maka insya Allah ada imannya. Tapi sekarang banyak orang berbuat dosa, berbuat maksiat itu secara berjamaah. Jadi bukan hanya sholat saja berjamaah, korupsi sekarang berjamaah. Ini na'udzubillah min zalik. Nah makanya tadi pesan daripada Allah, jangan berbuat dosa. Malu ketika berbuat dosa kepada saya. Kemudian pesan yang kedua kata Allah, ya ibna Adam tub ilayya ukrimuka karamatal anbiya. Wahai manusia, bertobatlah kalian. Ketika kalian sudah terlanjur berbuat dosa dan maksiat, maka insya Allah saya akan memberikan kemuliaan seperti kemuliaan yang saya berikan kepada para nabi dan para rasul. Jadi artinya ini kesempatan baik buat kita. Kalau seandainya kita masih berbuat dosa maksiat, kita masih banyak kesalahan, ayo di bulan Rajab ini kita banyak-banyak beristighfar, mohon ampun. Mudah-mudahan nanti kita akan dikasih kemuliaan seperti kemuliaan yang diberikan kepada para nabi dan para rasul. Dan pesan yang terakhir, ya ibna Adam la tuhawwil qalbaka anni fa innaka in hawalta qalbaka anni ukhizalaka fala ansuruka. Wahai manusia, jangan sekali-kali kamu berpaling dari saya. Jangan sekali-kali kita sebagai manusia berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus ingat sama Allah. Kita harus terus berzikir kepada Allah. Tanpa kita ingat kepada Allah, apalagi kita udah berpaling kepada Allah, maka satu saat Allah tidak akan menolong kita. Nah, lebih-lebih saat ini Bapak, Saudara, kita perlu dekat sama Allah. Kita harus senantiasa berzikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah, maka hati kita akan terasa tentram, hati kita akan terasa damai. Apapun yang kita hadapi, problem apapun yang kita hadapi dalam hidup dan kehidupan kita, kalau kita selalu dekat dengan Allah, mudah-mudahan nanti Allah akan membantu dan menolongnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari berbagai macam persoalan. Allah berikan solusi dari berbagai macam kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Bahkan kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mudah-mudahan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tak pernah diduga-duga. Nah, untuk itulah mari kita terus dekat dengan Allah. Ya, lebih-lebih dalam hidup dan kehidupan ini tidak ada yang kita minta kecuali hanya kepada Allah. Kita ini miskin, kita ini fakir, kita ini butuh kepada Allah. Sementara Allah Maha Kaya, sehingga kita harus butuh minta bantuan dan pertolongan Allah. Begitulah yang kita selalu baca di dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita terus senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, sehingga kita bisa benar-benar melaksanakan amaliyah yang baik, khususnya di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan di bulan Ramadan. Sebagai akhir daripada khutbah saya ini, saya bawakan satu doa yang sudah sangat masyhur familiar. Allahumma barik lana
fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di dalam bulan Rajab dan di dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah khutbah Jumat singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya, manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.